Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Sesuai dengan judulnya, di video kali ini kita akan membahas tentang geng terkuat di anime Windbreaker, yang mana kita tahu setiap geng memiliki ciri khasnya masing-masing, entah itu dari seragamnya, lambang logonya, ataupun tujuannya sendiri. Karena itulah dengan perbedaan ini, tidak heran jika di antara mereka selalu terjadi perselisihan. Bahkan tak jarang mereka sering menyelesaikan perselisihannya dengan keributan. Hal itu dilakukan agar mereka bisa menentukan mana yang salah dan mana yang benar, mana yang lemah dan mana yang kuat, serta mana yang tersingkir dan mana yang bertahan. Untuk itu, di sini kita telah mengurutkan 6 kelompok geng terkuat yang ada di Windbreaker. Urutan ini dinilai berdasarkan kekuatan tempur, kualitas, serta jumlah para anggota. So, tanpa menunggu waktu lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Gravel dengan pemimpinnya Shuhei Suzuri. Pada awalnya, kelompok ini terdiri dari segelintir pemuda yang tinggal di distrik Sunaba, di mana mereka adalah anak-anak buangan yang tidak memiliki harta untuk bisa bertahan hidup. Akibatnya, anak-anak ini pun seringkali dilanda rasa kelaparan, bahkan untuk sesuap makanan saja mereka sampai membagi sepotong kue agar semuanya bisa kebagian. Dalam situasi krisis tersebut, muncullah satu anak remaja bernama Shuhei Suzuri. Di hadapan anak-anak lain, dia menyampaikan bahwa mereka perlu memanfaatkan banyaknya jumlah orang untuk mencari uang, dan satu-satunya cara agar bisa mendapatkannya adalah dengan bekerja pada orang-orang kaya. Sejak saat itulah, anak-anak buangan ini mulai menamai kelompoknya dengan sebutan Gravel. Di bawah pemimpinnya yaitu Shuhei Suzuri, mereka sering melakukan apapun yang diperintahkan oleh bosnya. Mau itu pekerjaan baik ataupun kotor, semuanya akan mereka bereskan demi bisa mencukupi kehidupan. Kebiasaan hidupnya yang keras ini lantas membuat anggota Gravel terbentuk menjadi seorang petarung jalanan. Apalagi dengan jumlahnya yang tidak terhitung, banyak saudagar kaya yang tidak ragu untuk mempekerjakan mereka dalam urusan pribadi. Walau dalam aksinya kelompok Gravel terkesan pengecut, di mana mereka sering main keroyokan, tapi tak bisa dipungkiri jika pemimpinnya yaitu Shuhei Suzuri adalah sosok yang kuat. Hal itu bisa dilihat dari kemampuannya yang bisa meniru teknik bertarung orang lain, yang mana berkat hal itulah dia pun mampu membuat kekacauan dalam pertempuran melawan geng Roppo Ichiza. Bahkan pada saat itu, Shuhei juga mampu memberi perlawanan sengit dalam duelnya melawan Tsubakino. Dia berkali-kali sanggup memberi pukulan yang kuat, tendangan yang hebat, sampai-sampai lawannya tersebut bercucuran darah. Meskipun pada akhirnya Shuhei harus mengalami kekalahan setelah terkena tendangan Tsubakino secara bertubi-tubi. Kill dengan pemimpinnya Shingo Natori. Tidak diketahui bagaimana terbentuknya kelompok ini, tapi yang jelas Kill memiliki identitas yang cukup unik, di mana mereka sering mengenakan seragam putih dengan lambang kerangka naga berwarna biru. Selain itu, kelompok Kill juga dikenal sebagai geng yang sangat licik. Untuk menambah anggotanya, mereka sering mengajak orang-orang yang tengah dilanda kesulitan, dan setelah mereka bergabung, para anggota Kill akan menggunakan cara kekerasan untuk membuatnya patuh, entah itu berupa siksaan, hukuman, ataupun pembulian. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kelompok Kill memiliki cara pandang berlebihan terhadap kekuatan. Mereka yang kuat memiliki kuasa yang lebih, sementara yang lemah dipaksa harus mencari uang dengan cara mencuri. Dan siapapun yang hasil curiannya tidak mencapai target, mereka akan langsung diberi hukuman, yaitu diberi 1 pukulan keras sebagai ganti dari 1000 yen yang gagal mereka dapatkan. Namun terlepas daripada itu, kelompok Kill dinilai memiliki kekuatan tempur yang cukup hebat. Salah satunya yaitu sang ketua bernama Shingo Natori yang kemampuan bertarungnya dapat disandingkan dengan Renkaji. Bahkan dengan kemampuannya itulah dia pun sampai diajak oleh Endo untuk berperang melawan Bofurin. Di samping itu, Kill juga memiliki sosok kuat lainnya yang dikenal dengan sebutan VIP. Mereka terdiri dari 5 orang pengawal Shingo Natori, seperti Kongo yang sempat berhadapan dengan Sakura, Kirishima yang sempat memojokkan Taiga, Taishi Mogami yang sempat berduel dengan Sugishita, Renji Kaga yang sempat bertarung seimbang dengan Kiryu, dan juga Hansuke yang sempat merepotkan Hayato Sue. Kemudian di bawah 5 orang tersebut, kelompok Kill juga memiliki anggota yang terbilang cukup banyak.
Tanpa terkecuali, mereka semua memiliki ciri khas yang sama, yaitu adalah kebiasaannya yang sering membawa tongkat baseball di setiap pertempuran. Berkat senjatanya inilah, kelompok Kill sangat sulit dikalahkan. Bahkan dalam pertempuran melawan anak kelas 1 Bofurin, mereka mampu mendominasi jalannya pertarungan, khususnya Shingo Natori dan kelima pengawalnya yang saat itu sanggup memberi perlawanan berarti, sampai-sampai Ren Kaji selaku senior di Bofurin harus turun tangan. Roppo Ichiza dengan pemimpinnya Kanji Nakamura. Kelompok kecil satu ini banyak dihuni oleh para pekerja toko, di mana mereka memiliki tujuan yang sama seperti Bofurin, yaitu menjaga wilayah kota khususnya Jalan Keisei. Namun sebenarnya di masa lalu kelompok ini memiliki hubungan yang kurang baik dengan SMA Furin, karena memang pada masa itu SMA Furin masih dihuni oleh murid-murid berandalan, sementara Roppo Ichiza dikenal dengan semboyannya bahwa pukulan adalah langkah untuk menyelesaikan setiap masalah. Akibat dari hal itu, kedua kelompok ini sering terlibat ke dalam aksi perkelahian, yang mana pada akhirnya perseteruan ini pun dapat dihentikan setelah SMA Furin dipimpin oleh Hajime Umemiya. Berbeda dengan kelompok lainnya, Roppo Ichiza tidak mengandalkan jumlah anggota sebagai kekuatan tempur, melainkan mereka sering mengandalkan keempat anggotanya yang sangat berkualitas. Mulai dari yang pertama yaitu pemimpinnya Kanji Nakamura, dia adalah seorang petarung ulung, baik tendangan, pukulan, kecepatan maupun pertahanan, semuanya dapat disandingkan dengan keempat Raja Bofurin. Lalu yang kedua yaitu Akihito Miyoshi, dia merupakan sosok petarung yang cukup hebat, di mana dia selalu menggunakan kedua kakinya untuk melancarkan berbagai tendangan yang sangat elegan. Kemudian yang ketiga yaitu Shogo Hidaka, dia memiliki tenaga layaknya monster, di mana dia sanggup mengangkat atau bahkan melemparkan orang dewasa sekalipun. Dan yang keempat yaitu Ritsu Otowa, dia dikenal sebagai petarung yang sangat lincah, yang mana dengan kelincahannya dia pun sanggup menunjukkan fleksibilitas bertarung dalam menumbangkan lawan-lawannya. Bersama keempat orang berbakat ini, Roppo Ichiza menjadi salah satu geng yang cukup disegani. Mereka telah banyak menyelesaikan berbagai kekacauan besar, termasuk salah satunya menjaga Shizuka Narita dari perburuan yang dilakukan kelompok Gravel, dan juga membantu Bofurin dalam pertempuran besar melawan Noroshi. Bahkan setelahnya, Roppo Ichiza perlahan semakin bertambah kuat sejak anggota Gravel banyak yang bergabung, karena pada saat itu Gravel telah dikalahkan oleh Tsubakino dan mereka pun memutuskan untuk bekerja sebagai karyawan toko di bawah pengawasan Kanji Nakamura. Shishitoren dengan pemimpinnya Choji Tomiyama. Bisa dibilang Shishitoren merupakan rival dari SMA Furin, karena memang sedari dulu kedua SMA ini selalu bersaing untuk menentukan siapa yang terkuat. Layaknya sebuah kelompok geng, Shishitoren memiliki ciri khas logo tersendiri. Logonya memiliki corak seperti kepala singa tradisional yang terpampang jelas di bagian jaket seragam mereka. Seolah mencerminkan singa pada logo tersebut, Shishitoren menganut cara pandang yang tinggi terhadap kekuatan. Mereka percaya bahwa kekuatan adalah kebebasan, dan siapapun yang terkuat maka mereka adalah orang yang paling bebas. Karena itulah tidak heran jika Shishitoren banyak dihuni oleh para siswa yang sangat kasar dan kejam. Terlebih ketika di bawah komando Choji Tomiyama, kekejaman kelompok ini semakin menjadi-jadi, di mana mereka sedikit pun tidak menaruh rasa toleransi pada orang-orang lemah. Namun meski begitu, pada era Choji inilah Shishitoren memiliki peningkatan kekuatan tempur yang luar biasa. Secara Choji sendiri memiliki kekuatan bertarung yang sungguh hebat. Dengan tubuh kecil dan sepatu lompatnya, dia mampu bergerak lincah untuk melancarkan berbagai serangan dari segala arah, yang mana dengan keahliannya ini dia pun dipandang banyak orang sebagai sosok yang sanggup menandingi Umemiya. Apalagi di bawah kepemimpinan Choji terdapat wakil kapten yang menjadi orang nomor 2 di Shishitoren. Dia adalah Jo Togame, sosok kuat dan beringas yang sudah memiliki banyak pengalaman bertarung. Dalam pertarungannya, Togame sering menunjukkan gaya bertarung layaknya pegulat, di mana dia selalu menjatuhkan lawannya ke tanah, menyiksanya tanpa henti, dan sesekali dia juga sering melancarkan tendangan yang sangat kuat. Kemudian di bawah kapten dan wakil kapten terdapat 5 orang yang cukup terkenal akan kekuatannya. Mereka diantaranya yaitu Kota Soko, Sukinara Arima, Minaro Kanuma, Teraomi Inugami, dan juga Saru Watari.
Mereka berlima adalah orang-orang kuat yang memiliki kekuatan cukup luar biasa. Salah satu buktinya yaitu mampu menembus pertahanan kokoh Bofurine untuk menantangnya bertarung duel, meskipun pada akhirnya pertarungan duel ini ditunda oleh Choji dan dilakukan di markas besar Shishitoren. Oleh karena itu, dengan semua kekuatan tempur mereka, Shishitoren mampu memberi kontribusi besar pada Bofurine dalam aksi pertempurannya melawan Noroshi. Seperti misalnya Soko yang berhasil membantu Hiragi mengalahkan Kanon Banjo, Togame yang berhasil mengalahkan salah satu pilar Noroshi yaitu Shuji Hashirao, dan juga Choji Tomiyama yang sanggup membantai puluhan anggota Noroshi sekaligus mengalahkan dua pilarnya yaitu Chichiro Sakushi dan Tarumi Seitaro. Bofurine dengan pemimpinnya Hajime Umemiya. Bofurine sejatinya merupakan kelompok yang terdiri dari para siswa SMA Furin, di mana mereka memiliki tujuan terpuji yaitu menjaga keamanan para siswa dan para warga di kota. Awal mula terbentuknya kelompok ini terjadi ketika SMA Furin masih dikenal sebagai sekolah yang dihuni banyak sekali berandalan. Saking banyaknya terdapat fraksi-fraksi besar yang sering menciptakan keributan, entah itu fraksi yang dipimpin Yamato Endo, Hajime Umemiya, Chika Takeshi, ataupun Toma Hiragi. Pada saat itu, di antara fraksi-fraksi tersebut terdapat satu fraksi yang menginginkan kedamaian. Mereka adalah fraksi Umemiya yang pada akhirnya berhasil menyatukan sebagian orang hingga tercipta sebuah kelompok bernama Bofurine. Untuk menjaga kedamaian yang telah diperoleh, Bofurine lalu membentuk struktur organisasi yang sangat solid. Ume selaku sosok terkuat tentu menempatkan dirinya sebagai pemimpin, karena memang sejauh ini kemampuan bela dirinya berada jauh di atas anggotanya. Dari segi kekuatan, Ume memiliki daya tahan tubuh yang kokoh, pergerakan yang cepat, pukulan yang terarah, dan juga tendangannya yang sangat kuat. Sementara dari segi mentalitas bertarung, Ume memiliki ketenangan untuk dapat menganalisa kekuatan lawan, sehingga nantinya dia pun akan bisa menentukan sebesar apa kekuatan yang perlu dia gunakan. Kemudian di bawah kepemimpinan Ume, terdapat 4 tim utama yang menjadi poros kekuatan Bofurine. Masing-masing tim memiliki komandan kuat yang dikenal sebagai 4 Raja Surgawi, mulai dari komandan tim Tamon yaitu Hiragi yang memiliki gaya bertarung sangat ekstrim, komandan tim Jikoku yaitu Tsubakino yang memiliki jangkauan tendangan sangat luas, komandan tim Zozo yaitu Momose yang memiliki gaya bertarung sangat lincah, dan juga komandan tim Komoku yaitu Mizuki yang memiliki kecerdasan luar biasa. Selain dari keempat Raja Surgawi, Bofurine juga dihuni oleh anggota-anggota lain yang memiliki potensi besar. Sebut saja contohnya yaitu Renkaji, dia adalah kapten siswa kelas 2 yang tergabung ke dalam tim Tamon. Kekuatan bertarung yang dimiliki Kaji terletak pada amarahnya yang meledak-ledak. Semakin dia marah, maka semakin besar pula kekuatan dan tenaga yang bisa dia kerahkan. Selain itu, Bofurine juga dihuni oleh sang karakter utama yaitu Haruka Sakura, sosok kapten kelas 1 yang juga tergabung ke dalam tim Tamon. Kekuatan bertarung yang dimiliki Sakura tak perlu diragukan, dia memiliki gaya bertarung gimnastik yang membuatnya dapat dengan bebas melancarkan berbagai aksi serangan. Apalagi di bawah komandonya terdapat rekan-rekan sekelas yang sangat berbakat, seperti Suo dengan bela diri campurannya, Nirei dengan kecerdasannya, Sugishita dengan kebrutalannya, Kiryu dengan bela diri gemulainya, dan juga Taiga dengan kekuatan fisiknya. Melalui struktur organisasi inilah, tidak heran jika Bofurine mampu menjadi kelompok yang tidak terkalahkan. Mereka mampu menghadang dan mengalahkan segala ancaman dari berbagai kelompok, mulai dari mengalahkan SMA Shishitoren dalam pertarungan duel, membantai semua anggota Kill, mengalahkan kelompok besar yaitu Gravel, sampai akhirnya berhasil mencegah aksi Noroshi yang mengacau di kota. Noroshi dengan pemimpinnya Yamato Endo dan Chika Takeshi. Pada dasarnya, Noroshi merupakan kelompok yang terdiri dari mantan SMA Furin, di mana mereka memiliki satu tujuan utama, yaitu mengembalikan sekolah Furin ke masa-masa brutalnya. Pendiri dari kelompok ini adalah salah satu ketua fraksi di SMA Furin pada zaman dulu. Dia adalah Yamato Endo, sosok yang sangat haus akan pertarungan. Ketertarikannya pada pertarungan telah membentuk citra Noroshi sebagai pembawa kekacauan. Mereka sering menciptakan kericuhan di jalanan, sehingga hal itu pun membuat banyak berandalan yang tertarik untuk bergabung ke dalam kelompok Noroshi. Namun meski demikian, pada dasarnya Noroshi hanya memiliki 10 anggota yang dinilai sangat kuat.
2 diantaranya adalah pemimpin, 2 lagi belum ditunjukkan, dan 6 lainnya sempat muncul pada pertempuran besar melawan aliansi Bofurin. Untuk pemimpin yang pertama, dia adalah Chika Takeshi, sosok kuat yang disebut sebagai nomor 1 di Noroshi. Kekuatan bertarungnya tak usah diragukan lagi, secara dari dulu sampai sekarang Chika adalah siswa Furin yang paling kuat. Hal itu dibuktikan dari bagaimana dia mampu membuat Ume babak belur sampai nyaris tak sadarkan diri. Dengan kekuatannya itulah, Chika sama sekali tidak terpengaruh oleh kepemimpinan Endo. Dia bertindak dengan semaunya, entah itu untuk berperang sendirian melawan berandalan ataupun menghajar siapapun yang mencoba menghalangi tujuannya. Lalu pemimpin yang kedua, dia adalah pendiri kelompok Noroshi sendiri, yaitu Yamato Endo. Kekuatan bertarung yang dimilikinya dinilai luar biasa, baik kecepatan, ketangkasan, serangan maupun kelincahan, semuanya berada di tingkatan yang hampir sama dengan Chika Takeshi. Terbukti dengan kekuatannya ini, Endo telah banyak mengalahkan geng di berbagai wilayah, bahkan sekelas orang kuat seperti 4 Raja Bofurin, pemimpin Roppo Ichiza, serta pemimpin Gravel mampu dia taklukkan seorang diri dengan cukup mudah. Kemudian untuk 6 anggota yang telah menunjukkan jati dirinya, mereka juga memiliki kekuatan yang tidak kalah kuat. Hal itu tercermin dalam pertempuran besar melawan aliansi Bofurin seperti Kanon Banjo yang mampu mengalahkan Renkaji, Shuji Hashirao yang mampu membuat babak belur Sakura dan Sugishita, Chichiro Sakushi yang mampu mengalahkan Momose, Seitaro Tarumi yang mampu mengalahkan Mizuki, Genji Sugichi yang memberi perlawanan sengit pada Tsubakino, serta Kyosuke Masuda yang sempat merepotkan Toma Hiragi. Selain itu, ke-6 anggota resmi dari Noroshi ini juga memiliki anak buahnya masing-masing. Mereka berjumlah sangat banyak, bahkan Bofurin yang dikenal dengan kelompok kuat saja harus meminta bantuan kelompok lain untuk bisa membendung amukan mereka di wilayah kota. Well, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk pembahasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.